Iya, kita informasi lainnya, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang ini menerjang Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada Sabtu siang. Tenda-tenda yang digunakan untuk festival buah di Waduk Sermo serta sejumlah rumah ini roboh tertimpa pohon tumbang. Inilah video amatir detik-detik tenda festival buah di Waduk Sermo, Kabupaten Progo diterjang angin kencang. Tenda utama dan juga tenda tamu undangan roboh. Robohnya tenda menimpa kursi dan juga motor. Beberapa tenda kecil untuk stand buah juga roboh. Bahkan tenda yang digunakan untuk panitia terbang sampai jalan lingkar Sermo. Tidak hanya itu saja, gapura festival buah yang berada di depan pintu masuk acara juga tak luput dari terjangan angin. Beruntung tidak menimpa warga dan petugas festival. Panitia festival Tatang Delon menyatakan hujan angin ini terjadi sudah sejak kemarin saat persiapan. Hanya kebetulan saja kejadian angin kencang ini terjadi sesudah acara. Sebenarnya dari kemarin ya, ini hujan campur angin ini. Jadi kemarin kita persiapan itu cukup terkendala. Dan ini tadi kejadiannya, kebetulannya sudah selesai acara. Angin begitu kenceng tambah hujan. Ya alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa lah. Menurut informasi dari BPBD, Kulon Progo akibat hujan dan angin kencang ada beberapa rumah rusak tertimpa pohon tumbang. Kejadian rumah rusak terjadi di beberapa lokasi Kapanewon, seperti di Kapanewon, Samigalu, Pengasi, Wates, Lendah. Sementara hingga kini petugas gabungan dibantu relawan masih melakukan evakuasi pohon tumbang yang menimpa rumah warga di beberapa lokasi. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sementara itu, atap rumah di Kampung Kembang Kuning, Surabaya, pemirsa, ambruk menimpa sejumlah motor serta membuat seorang ibu hamil penghuni rumah terjebak karena pintu rumah tertutup reruntuhan serta kabel listrik yang bergelantungan. Ambruknya atap rumah ini terekam CCTV. Inilah detik-detik atap rumah di Kampung Kembang Kuning, Gang Surabaya ambruk. Dalam rekaman CCTV, atap yang ambruk berada di bagian depan rumah menimpa sebuah sepeda motor dan menarik kabel listrik hingga bergelantungan di depan rumah. Beruntung saat kejadian tak ada satu orang pun yang melintas di lokasi. Hanya saja penghuni rumah sempat terjebak karena kabel listrik yang menjulur memblokade pintu serta reruntuhan. Rumah yang tengah hamil ini akhirnya berhasil dievakuasi dari rumah tetangga yang berada di sebelahnya dengan bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya serta BPBD. Menurut keterangan saksi mata, peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba. Soalnya pas saya posisi makan, tiba-tiba rumah ini langsung jatuh mas, depannya itu. Nggak hujan juga, anginnya juga nggak kenceng. Tapi tiba-tiba jatuh. Atas kejadian ini, pihak BPBD Kota Surabaya melakukan bantuan pembersihan puing-puing bangunan dan kabel listrik agar tidak mengganggu aktivitas warga yang lain. Jadi nanti kita cek lagi, kalau memang bahaya ditempati, jangan ditempati. Kalau memang sesuai dengan hasil pengecekan yang sisi dalam bisa ditempati, kita pun tidak menyarankan, lebih baik menempati hunian lain dulu. Penghuni rumah diminta untuk tidak menempati rumahnya karena beresiko hingga dilakukan renovasi dan perbaikan. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banjir bandang dan longsor menerjang Nagari Duku, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Akibat longsor, akses Jalan Nasional Sumber Bengkulu putus. Puluhan kendaraan roda 4 terjebak di tengah material longsor di Jalan Raya Pesisir Selatan menuju Bengkulu. Mobil-mobil ini tertimbun material longsor di Nagari Duku, Barung Balantai, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Material longsor dari atas bukit dengan ketinggian 10 meter menimbun badan jalan, sehingga akses jalan lintas Sumatera Barat Bengkulu putus total. Hingga saat ini jalan lintas Padang Bengkulu tidak bisa dilewati kendaraan dan membuat kemacetan sepanjang 5 km. Sulitnya alat berat memasuki lokasi menjadi kendala proses evakuasi material longsor. Posisi terakhir di wilayah Duku, Kecamatan Kota 11 Tarusan, untuk arus lalu lintas belum bisa dilalui karena masih banyak longsor, titik longsor, dan di sebelah sana masih banyak mobil yang terjebak kemacetan.
Jadi kita sudah bersama dari Dinas Perhubungan Kabupaten sudah mencek lokasi. Untuk sementara saat ini curah hujan juga masih turun dan resiko masih akan turun lagi longsor susulan. Jadi saat ini kita masih membutuhkan untuk alat berat untuk membuang material tanah yang ada di tumpukan di jalan ini. Menurut data BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, korban meninggal akibat timbunan longsor hingga saat ini berjumlah 20 orang. Korban meninggal ditemukan di 3 kecamatan berbeda, yakni Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kecamatan Sutra, dan Kecamatan Lengayang. Sementara itu, 6 orang hilang, saat ini masih dalam proses pencarian. Ini juga ada menyebabkan korban jiwa. Salah satu korban jiwa, yang pertama di longsor di Nagari Langgai, Kecamatan Sutra, yang menimpa 14 rumah rata dengan tanah dan hilang masyarakatnya 10 orang. Itu sudah ditemukan, yang terakhir informasi dan 6 orang ditemukan. Berarti kalau 6 orang sisa 4. Kemudian samping itu di Kecamatan Langayang sudah juga ditemukan 1 balita meninggal. Dan terakhir informasi dari Tarusan sudah ditemukan 7 orang jenazah. Banjir bandang juga terjadi di Nagari Langgai, Surantiah, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mengakibatkan hilangnya 10 orang warga dan merusak puluhan hektar lahan pertanian. Banjir merendam 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah tersebut sejak Kamis petang. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu 13 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil pemirsa mengalami banjir besar. Akibat banjir tersebut lebih dari 3.000 jiwa terdampak. Hingga kini banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil telah meluas dan merendam setidaknya sebanyak 13 desa dari 5 kecamatan di Aceh Singkil. Dari 5 kecamatan itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mendata sebanyak 3.114 jiwa dari 756 kepala keluarga terdampak. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan nasional, jalan kabupaten, jalur lintas desa dan sejumlah fasilitas pendidikan hingga rumah-rumah ibadah. Untuk melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir, BPBD Aceh Singkil telah menurunkan tim reaksi cepat dan juga perahu politalent untuk evakuasi. Sementara kondisi terkini banjir di sejumlah desa yang berada di Kecamatan Suro, Kecamatan Singkohor, dan Kecamatan Danau Paris sudah surut. Warga diimbau agar tetap waspada akan terjadinya banjir, karena hingga saat ini intensitas hujan masih terus melanda kawasan tersebut. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan. Hujan deras yang terus mengguyur kota Mojokerto, Jawa Timur, pemirsa, sejak Sabtu siang hingga malam membuat tanggul Sungai Brangkal jebol. Jebolnya tanggul ini mengakibatkan ratusan rumah warga terendam banjir dan arus lalu lintas lumpuh total. Arus air deras ini berasal dari tanggul Sungai Brangkal yang jebol di Desa Wringin Rejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Air dengan cepat membanjiri ratusan rumah di Desa Wringin Rejo. Bahkan tak berapa lama, banjir langsung mengendangi ratusan rumah di Kelurahan Surodinawan, Kota Mojokerto. Sejumlah warga yang panik berusaha menyelamatkan diri dengan membawa sejumlah harta benda. Tim relawan juga melakukan evakuasi warga yang terjebak banjir. Kurang lebih ya 1 meteran. 1 meter? Ada 1 meter. Banyak yang masuk rumah atau gimana? Sudah, semua masuk rumah. Sekarang kondisi warga di dalam? Warga di dalam ada yang antisipasi, di dalam masih ada sebagian sudah dievakuasi sama pihak dari Penanggulangan Bencana Alam. Para warga yang terdampak dibawa ke sejumlah tempat, diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mojokerto, Balai Kelurahan Surodinawan, dan kantor PCNU Kota Mojokerto.
tapi siapapun yang membutuhkan pertolongan kita harus bantu. Dan ada beberapa warga yang kita tampung di RSUD Kota Mojokerto. Kita tempatkan di lantai 2, tapi yang memang punya penyakit kita masukkan di IGD dan kamar. Tapi untuk orang-orang yang sehat, butuh tempat istirahat seperti anak balita, kita tampung di lantai 2. Dan malam ini juga kita akan mendirikan dapur umum, tepatnya di kantor kecamatan Prajurit Kulon, sehingga besok pagi seluruh warga yang terdampak sudah akan mendapatkan bantuan permakanan dari kita. Selain merendam ratusan perumahan di Kabupaten dan Kota Mojokerto, jalur alternatif dari Kota Mojokerto menuju Jombang lumpuh total. Pihak kepolisian Polres Mojokerto Kota menutup akses jalan dan meminta pengendara mencari jalur alternatif. Dari Mojokerto, Salahuddin iNews melaporkan.